sahabat-sahabat rohani, perkenalkan nama saya Pauline Cena Nariain dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu tenaga medis di sebuah rumah sakit swasta. Sebagai tenaga medis, tentu saja keseharian saya cukup sibuk. Setiap hari, kami harus melayani banyak pasien, menghadapi berbagai situasi yang tidak selalu mudah, dan seringkali bekerja dengan jadwal yang padat. Namun, di tengah kesibukan itu, saya selalu percaya bahwa tempat kerja bukan hanya tempat kita mencari nafkah, tetapi juga tempat di mana Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya adalah seorang pemudi yang sejak kecil dibesarkan dalam keluarga yang mengenal Tuhan. Sejak kecil, saya sudah diajarkan untuk mengenal firman Tuhan dalam hidup dalam iman. Sejak remaja, saya juga aktif mengikuti berbagai kegiatan rohani di gereja. Saya mengikuti ibadah pemuda, persekutuan doa, dan berbagai kegiatan pelayanan lainnya. Bagi saya, kehidupan rohani bukan hanya tentang datang ke gereja setiap minggu. Kehidupan rohani juga tentang bagaimana kita hidup sehari-hari, bagaimana kita bersikap kepada orang lain, bagaimana kita memperlakukan sesama, dan bagaimana kita bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ketika saya mulai bekerja di rumah sakit tempat saya sekarang bekerja, saya bertemu dengan banyak orang baru. Ada banyak rekan kerja dengan latar belakang yang berbeda-beda, ada yang berasal dari kota yang berbeda-beda, ada yang memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, bahkan ada yang memiliki keyakinan yang berbeda. Namun, di antara banyak teman kerja yang saya temui, ada satu orang yang kemudian menjadi bagian penting dalam kesaksian hidup saya ini. Pada awalnya, kami hanya berkenalan seperti teman kerja pada umumnya. Kami berbincang-bincang ringan saat bekerja, saling bertanya tentang asal daerah, keluarga, dan kehidupan masing-masing. Suatu hari dalam percakapan kami, saya mengetahui sesuatu yang cukup menarik. Dia mengatakan kepada saya bahwa sebenarnya dia pernah mengenal gereja. Dia bercerita bahwa ketika dia masih berkuliah, dia pernah beribadah di gereja yang sama seperti saya. Mendengar hal itu tentu membuat saya merasa senang. Rasanya seperti menemukan seseorang yang memiliki kesamaan dalam iman. Namun, setelah kami berbicara lebih jauh, saya mengetahui bahwa sebenarnya dia tidak lahir dari keluarga yang memiliki latar belakang iman yang sama seperti saya. Dia hanya mengenal gereja ketika masih kuliah. Dan yang membuat saya cukup sedih adalah ketika dia mengatakan bahwa sudah cukup lama dia tidak pergi ke gereja. Ketika saya mendengar hal itu, saya tidak langsung bertanya terlalu banyak. Saya tidak ingin membuat dia merasa tidak nyaman. Saya juga tidak tahu pasti apa yang membuat dia berhenti datang beribadah. Mungkin karena kesibukan hidup, mungkin karena pekerjaan, atau mungkin ada pengalaman tertentu yang membuat dia menjauh dari gereja. Dia tidak pernah menceritakan alasan yang sebenarnya kepada saya. Tetapi sejak saat itu, di dalam hati saya muncul suatu kerinduan. Saya ingin mengajak dia kembali dekat kepada Tuhan. Saya percaya bahwa jika seseorang pernah mengenal Tuhan, maka di dalam hatinya pasti masih ada kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Suatu hari, saya mencoba memberanikan diri untuk mengajaknya datang beribadah bersama di gereja. Saya mengajaknya dengan cara yang sederhana. Saya mengatakan bahwa jika dia tidak keberatan, dia bisa ikut beribadah bersama saya. Namun, respon yang saya terima tidak seperti yang saya harapkan. Dia menolak ajakan saya, dia menolak dengan cara yang cukup halus dan sopan. Tetapi, tetap saja itu adalah sebuah penolakan. Pada saat itu, saya tidak memaksa dia. Saya hanya tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Saya berpikir mungkin waktu itu dia sedang sibuk atau belum siap. Tetapi ternyata jawabannya tetap sama. Dia kembali menolak ajakan saya. Kalau kita berada dalam posisi seperti itu, mungkin kita akan merasa kecewa. Mungkin kita akan berpikir bahwa orang tersebut memang tidak tertarik lagi untuk datang ke gereja. Tetapi setiap kali saya ingin berhenti mengajaknya, ada sesuatu di dalam hati saya yang seperti mengingatkan saya. Saya merasa bahwa saya tidak pernah menyerah begitu saja. Saya percaya bahwa tugas saya bukan memaksa seseorang datang ke gereja, tugas saya hanya mengajak. Setelah itu, saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan.
Sejak saat itu, saya mulai melakukan sesuatu hal yang sangat sederhana, tetapi bagi saya hal itu sangat penting. Setiap kali saya berdoa, saya selalu menyebut namanya di dalam doa saya. Saya berdoa supaya Tuhan menjamah hatinya. Saya berdoa supaya Tuhan menolong dia untuk kembali dekat kepadanya. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu juga berlalu. Secara kasat mata, tak ada perubahan yang terlihat. Namun, saya tetap berdoa karena saya percaya bahwa doa tidak pernah sia-sia. Sampai suatu hari, sesuatu yang tidak saya duga akhirnya terjadi. Setelah beberapa bulan berlalu, saya kembali mengajaknya untuk datang beribadah bersama-sama dengan saya. Kali ini jawabannya berbeda. Dia mengatakan bahwa dia mau ikut pergi ke gereja bersama saya. Ketika saya mendengar jawabannya, hati saya langsung dipenuhi rasa syukur. Rasanya seperti doa yang selama ini saya panjatkan akhirnya dijawab oleh Tuhan. Pada hari peribadatan yang kami janjikan, saya datang menjemput dia untuk pergi ke gereja bersama. Kami berangkat bersama-sama dan mengikuti ibadah pada hari itu. Hari itu menjadi hari yang sangat membahagiakan bagi saya, karena saya melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya. Namun, cerita ini belum berhenti sampai di situ. Setelah 2 minggu berlalu, saya kembali menghubunginya, seperti biasa untuk menjemput dia pergi ke gereja. Tetapi kali ini dia mengatakan sesuatu yang membuat saya sedikit terkejut. Dia berkata bahwa saya tidak perlu lagi menjemputnya. Jujur, pada saat itu saya sempat merasa khawatir. Di dalam hati saya mulai muncul banyak pertanyaan. Apakah dia tidak ingin datang ke gereja lagi? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Namun, saya tidak pernah bertanya terlalu banyak. Ketika saya tiba di gereja pada saat itu, saya mengalami sesuatu yang benar-benar tidak saya sangka. Ternyata, dia sudah berada di gereja lebih dulu. Bukan hanya datang beribadah, tetapi dia juga terlihat aktif mengambil bagian dalam kegiatan ibadah pada hari itu. Saya melihat hal itu, saya sangat benar-benar tersentuh. Saya menyadari bahwa ini bukan karena usaha saya semata. Ini adalah pekerjaan Tuhan, Tuhan yang menjamah hatinya. Tuhan yang menggerakkan langkahnya untuk kembali datang beribadah. Melalui pengalaman ini, saya belajar satu hal yang sangat penting. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu yang sangat besar untuk membawa seseorang kembali kepada Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan seringkali memakai hal-hal yang sederhana. Sebuah ajakan, sebuah perhatian, dan sebuah doa yang terus dipanjatkan. Hari ini hubungan pertemanan kami masih tetap baik. Walaupun sekarang dia sudah pindah bekerja kembali ke kampung halamannya, kami masih saling mengingat satu sama lain. Pengalaman ini menjadi salah satu pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Saya belajar bahwa Tuhan bisa memakai kita di mana saja, tidak hanya di gereja, tetapi juga di tempat kerja, di lingkungan pergaulan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, saya selalu berkomitmen di dalam hati saya untuk tetap menjadi alat Tuhan dimanapun saya berada. Firman Tuhan yang sangat menguatkan saya terdapat dalam kitab Yesaya 6 ayat 8 yang berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Melalui kesaksian ini, saya ingin mengajak kita semua untuk selalu mengingat Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita memberitakan kasih Tuhan bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan dan sikap hidup kita sehari-hari. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin melalui hidup kita, ada seseorang yang akhirnya kembali menemukan jalannya kepada Tuhan dan lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.